Perjuangan hebat kembali dipertontonkan skuad Garuda pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di balik drama selama 90 menit, Sintayong akhirnya kembali menurunkan line up kejutan lawan Arab Saudi. Masih dengan formasi andalan 3-4-3, namun beberapa perubahan pun muncul. Di posisi penjaga gawang, Marten Pas masih diturunkan, sedangkan trio lini belakang juga masih dipercayakan kepada Rizky Ridho, J.I.Z, dan Justin Hubner. Bergeser ke gelandang, Sintayong percayakan kepada kuartet Sandy Walsh, Ivar Jenner, Tom Hai, dan Kelvin Verdong. Ivar Jenner yang telah terbebas dari akumulasi diyakini menjadi sumber kekuatan di lini sentral Garuda. Sementara di depan, Koshi menurunkan Trisula Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, dan juga Rafael Struijk. Kejutan terjadi ketika Yakob Sayuri harus kembali ke bangku cadangan, namun Eliano masuk di SP pada laga kali ini. Di babak pertama, tempo serangan langsung tersaji ketika Marcelino mendapatkan peluang emas saat laga baru berjalan 1 menit. Serangan balik mematikan skuad Garuda juga membuat Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk pun mendapatkan peluang di depan gawang. Namun sayang penyelesaian akhir masih menjadi masalah di skuad asuhan Sintayong. Tapi kejutan akhirnya terjadi ketika Marcelino Ferdinand mencetak gol indah berkat kontribusi apik dari Ragnar Oratmangun. Ya, Marcelino berhasil membayar kepercayaan dengan permainan ciamiknya yang dinanti-nanti supporter Garuda saat ini. Hingga babak pertama berakhir pun skor 1-0 tidak berubah. Pada babak kedua, supporter Garuda kembali bersorak usai Marcelino mencetak gol keduanya pada laga kali ini. Lewat skema serangan balik, Kelvin Verdong menjadi kreator hingga Marcelino berhasil menjebloskan bola dengan teknik chip cantik. Gol tersebut sontak membuat Arab Saudi semakin kebakaran dengan menekan pertahanan timnas Indonesia di akhir laga. Segala cara bahkan dilakukan hingga drama guling-guling di kotak penalti Garuda. Tapi keputusan wasit pada laga kali ini kerap mengundang pertanyaan hingga puncaknya kartu merah yang didapat Justin Hubner. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, J.I.Z dan kawan-kawan berhasil mempertahankan keunggulan 2-0. Di laga lain, Jepang berhasil mempermalukan Cina dengan skor 3-1, di mana hasil tersebut membuat skuad Garuda untuk sementara merangkak ke posisi ketiga klasemen sementara. Ya, bisa dikatakan bahwa Jepang juga membantu tim Merah Putih memperbaiki posisi klasemen saat ini. Fakta ini memang membuktikan bahwa laga menghadapi Jepang kemarin kita harus realistis, sebab kemenangan skuad Garuda atas Arab Saudi juga kembali membuka asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kendati demikian, tim Merah Putih pantang berpuas diri mengingat masih ada 4 laga sisa yang harus dijalani. Sintayong wajib mengevaluasi semua faktor demi memenuhi target untuk setidaknya finish di posisi 4 besar. Ya, usai laga ini, Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait perjalanan skuad Garuda di babak ketiga. Evaluasi dilakukan untuk semua program Timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir pun meminta pemain dan pelatih Timnas Indonesia untuk tidak menyerah, sebab menurutnya semangat untuk tampil habis-habisan diperlukan untuk menjaga asa melaju ke Piala Dunia 2026. Evaluasi tidak spesifik ke individu. Sebenarnya ada beberapa laga kunci yang hilang, salah satunya saat melawan Cina. Kalau laga lawan Bahrain, say no comment. Namun saya ingin pemain, pelatih, semua introspeksi dan tetap solid. Perjalanan Timnas Indonesia dalam mengarungi babak ketiga kualifikasi ini memang sangatlah tak mudah. Dimulai dengan laga pertama melawan Arab Saudi pada 6 September, Timnas Indonesia berhasil membawa pulang 1 poin setelah bermain imbang 1-1. Lalu dalam pertandingan melawan Australia pada 10 September, di mana meskipun bermain cukup disiplin, Timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang Australia dengan skor kacamata.
Pada laga berikutnya, Indonesia kembali bermain imbang, kali ini dengan Bahrain 2-2 pada 10 Oktober lalu, yang mana Indonesia harus puas dengan 1 poin setelah keputusan wasit yang kontroversial. Mimpi buruk seakan menimpa Garuda di laga tandangnya melawan Cina, sebab meski mendominasi penguasaan bola, Indonesia gagal meraih poin setelah kalah 1-2 dari tim tuan rumah. Dan di bulan ini yang seharusnya menjadi titik bangkit timnas, justru harus dimulai dengan kekalahan telak atas Jepang yang membuat publik menyuarakan ketidakpuasannya terhadap kinerja Sintayong, baik secara hasil maupun permainan tim. Merespon ini, Coach Shin pun mengatakan bahwa kritik dari media dan fans adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai pelatih. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku akan menerima masukan dari fans dan media sebab ia mengakui tak bisa jika hanya mendengar pujian baik saja. Nah, di sini pelatih berusia 54 tahun itu pun meminta pengertian terkait proses yang tengah dilalui oleh timnya, yang mana menurut Shin membangun sebuah tim kuat memang membutuhkan waktu. Ya, meskipun proses ini sulit, ia sangat menghargai dukungan dari para supporter Indonesia yang terus memberikan semangat kepada tim, dan ia pun berharap para penggemar tetap sabar dan memberikan waktu bagi timnas untuk berkembang lebih baik lagi. Apa yang dikatakan Sintayong sejatinya memang tak salah, namun kekecewaan yang menyelimuti publik membuat posisinya benar-benar didesak untuk mundur dari kursi pelatih, atau mau tak mau PSSI bahkan diminta memecat sang coach. Namun, apakah memecat Sintayong adalah solusi terbaik dari ini? Sejatinya langkah seperti itu justru dapat membawa kerugian besar, baik dari segi finansial, harmonisasi tim, hingga kelanjutan program pembinaan yang telah berjalan. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2027, keputusan PSSI untuk memutus kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan itu jelas akan menimbulkan konsekuensi serius. Dengan angka yang mencapai 20 miliar rupiah per tahun, PSSI berpotensi mengeluarkan 60 miliar rupiah sebagai pesangon, yang mana kondisi ini akan menjadi dilema, terutama jika dana besar tersebut mengganggu program-program pembinaan lain yang sudah dirancang untuk timnas Indonesia. Kemudian selain itu, progres timnas Indonesia yang ada ini pun ikut terancam mandek, sebab keberadaan Sintayong ini tidak hanya melatih, tetapi juga menanamkan filosofi bermain yang kuat di tubuh timnas Indonesia. Kehilangan sosoknya di tengah jalan berpotensi memutus progres yang telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan yang berkembang di bawah arahannya pun juga bisa kehilangan momentum. Apalagi dengan Piala AFF 2024 yang sudah di depan mata, jika terjadi pergantian pelatih, adaptasi tim akan terganggu karena waktu persiapan yang sangat singkat. Lalu selain itu pun pelatih sekaliber seperti Sintayong bukanlah sosok yang mudah untuk ditemukan. Dibutuhkan pelatih dengan pengalaman tinggi yang memahami karakter sepak bola Indonesia, sebab setelah kepergian dari Luis Milla, PSSI membutuhkan lebih dari setahun untuk mengamankan tanda tangan dari Sintayong. Maka dari itu jelas kalau ia dilepas, PSSI harus kembali memulai proses pencarian yang panjang, sebab alternatif pelatih asing dengan rekam jejak bagus pun juga memerlukan biaya besar. Mengingat standar gaji internasional mereka tentunya jauh lebih tinggi dari rata-rata pelatih lokal. Lebih ruginya lagi, Sintayong dikenal sebagai pelatih yang sangat dekat dengan para pemainnya, di mana mayoritas dari skuad timnas Indonesia terutama pemain muda merupakan hasil binaannya sejak U19. Apalagi pemecatan Sintayong di saat agenda internasional yang padat ini berpotensi merusak harmoni dan filosofi yang telah tertanam, serta pelatih baru juga akan menghadapi tantangan untuk mengenal karakter setiap pemain dalam waktu singkat. Dan kalau soal agenda tim, saat ini tim Garuda sedang menghadapi periode tersibuk dari kualifikasi Piala Dunia hingga Piala AFF 2024. Pergantian pelatih di tengah jadwal kompetisi padat tentu akan menciptakan kekacauan, terutama dalam membangun strategi tim. Para pemain yang terbiasa dengan metode Sintayong harus beradaptasi ulang dengan gaya pelatih baru, yang mana waktu persiapan minim dapat mempengaruhi performa tim, apalagi target tinggi selalu dibebankan pada ajang seperti Piala AFF.
Maka dari itu coba deh dipikirin lagi, kalaupun nggak semua hal itu tadi, emang dengan adanya pelatih baru Timnas Indonesia bakal langsung sukses? Nggak juga kan? Tapi ya terlepas dari itu, kabar STY out ini memang sudah menggema di berbagai penjuru. Media asing pun turut menyoroti kondisi Sintayong yang bahkan beberapa di antaranya sudah berandai-andai siapa penggantinya jika dipecat. Publik Vietnam melalui salah satu media lokalnya Soha VN pun melontarkan pernyataan menarik perihal kandidat kuat pengganti STY. Dalam artikel yang diterbitkan pada Senin 18 November kemarin, media Vietnam ini menyebut mantan manajer interim Manchester United Ruud van Nistelrooy diprediksi bakal segera direkrut PSSI dan melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia di Piala AFF. Van Nistelrooy dirasa sangat cocok menukangi Timnas Indonesia saat ini, tentunya dengan kemampuan bahasa Belanda, mengingat saat ini mayoritas pemain keturunan di skuad Garuda berasal dari negeri kincir angin.